Jepang dikejutkan oleh pembunuhan anak di bawah umur. Kali ini seorang siswi kelas 6 berusia 11 tahun menyerang temannya di ruang kelas dan meninggalkannya hingga kehabisan darah setelah kejadian. Pembunuhnya dijadikan meme, bahkan sebagai selebritas online yang masih dibicarakan hingga saat ini, dan salah satu pembunuhan paling terkenal dalam sejarah Jepang, serta mungkin salah satu pembunuh anak paling terkenal yang pernah ada, terutama online. Anda mungkin pernah mendengarnya di mana-mana. Saya akan membahas kasus ini lebih detail dari awal hingga akhir. Sebelum mendengar kisah kali ini, jangan lupa klik subscribe kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi dari kami. Klik like jika kalian suka dan tulis kolom di kolom komentar jika kalian menambahkan informasi tentang kasus ini. Video kami hari ini adalah seorang gadis yang di media hanya disebut sebagai Girl A atau Nevada Tan. Subjek kita kali ini adalah yang mereka sebut Nevada Tan. Kita tidak tahu banyak tentang kehidupan rumah tangganya atau tentang latar belakangnya secara umum. Tampaknya Nevada Tan jarang berbicara sepatah kata pun pada orang-orang di sekitarnya. Hampir sepanjang waktu, bahkan ketika berbicara dengan orang tuanya, dia jarang berbicara, terutama untuk berkomunikasi hanya dengan respon satu kata atau dengusan. Ayahnya sering memujinya dan akan merekomendasikan buku untuk dibacanya, yang dengan senang hati dia lakukan hampir sepanjang waktu di rumahnya. Kehidupan relatif normal, dan tampaknya Nevada Tan dikenal sebagai seorang terpelajar atau kutu buku yang cukup dikenal, atau otaku di Jepang. Dia menyukai film horor, khususnya film yang kejam dan berdarah. Salah satu media favoritnya adalah film berjudul Battle Royale, di mana sekelompok anak sekolah dijatuhkan ke sebuah pulau dan dipaksa bertarung sampai mati dengan berbagai macam senjata random. Itu memang sebuah film yang keren dan dia pasti menganggap ini keren. Favorit pribadinya yang lain adalah Red Door, animasi flash meme di sebuah situs yang akan bertanya kepada pemirsanya, apakah Anda menyukai gambar berwarna merah? Situs ini akan membunuh pemirsanya entah bagaimana caranya dan mengecat ruangan tersebut dengan warna merah dengan darah mereka. Itu adalah urban legend yang cukup dikenal pada saat itu, dan ada banyak meme dan fanfiksi seputar itu. Dia tinggal di kamarnya hampir setiap kali dia tidak sekolah, biasanya berlama-lama browsing di internet. Pada tahun 2003 sampai 2004, menurut pernyataan, internet mengubahnya dan bukan menjadi lebih baik. Nevada akhirnya memutuskan untuk membuat situs webnya sendiri di platform bernama Cafesta, yang hampir seperti jurnal live. Tempatnya dapat memposting tentang dirinya dan mengembangkan avatarnya sendiri. Teman sekelasnya bernama Satomi menemukan di platform ini, dan akhirnya keduanya mulai berteman dan mereka cocok menjadi teman dan bahkan mulai bergaul di kehidupan sehari-hari dan di sekolah juga. Satomi Mitarai temannya berusia 12 tahun dan merupakan putri dari karyawan di sebuah surat kabar populer, Mainichi Shimbun. Dia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara dan satu-satunya anak perempuan. Ayahnya sangat menyayanginya karena ibunya meninggal karena kanker beberapa tahun yang lalu, dan dia sekarang tinggal di rumah bersama ayah dan saudara laki-lakinya. Setelah kematian ibunya, pekerjaan ayahnya akhirnya membawanya ke kota tempat dia mendaftar di sekolah dasar Okubo, sekolah yang sama dengan Nevada Tan. Untuk sementara waktu, dia tidak pernah mempunyai masalah di sekolah. Ayahnya tidak pernah mendengar dia mengeluh tentang sekolah. Secara umum, dia mulai bergaul dengan Nevada Tan, bahkan bergabung dengan klub bola basket bersama dan bertemu sepulang sekolah. Namun, Nevada Tan akhirnya harus meninggalkan klub basket untuk fokus pada studinya. Keduanya tetap berkomunikasi secara online dan terus bertukar pesan dan saling mengirim tautan yang menurut mereka menarik di klub tersebut. Waktu
meninggalkan klub sepertinya bukan masalah besar, tetapi kemungkinan besar itu adalah sumber asli masalah Nevadatan. Dia terbiasa dengan internet dan menjadi semakin terisolasi. Dan internet menjadi satu-satunya tempat dia bersosialisasi. Di luar jarang berbicara. Di sekolah, menurut sebagian besar teman-temannya di sekolahnya, Nevadatan berada di atas rata-rata nilai di kelasnya. Dan biasanya dia adalah seorang gadis yang pendiam hingga akhir kelas 5. Ketika kondisi mentalnya mulai tidak stabil, dia tiba-tiba tidak dapat menatap langsung mata orang ketika berbicara. Dan dia mulai menjadi mudah marah karena hal-hal sepele. Dia akan melontarkan segala bentuk pelecehan verbal kepada teman-teman sekelasnya dan kadang-kadang mengacungkan karakter. Pada suatu saat, seorang siswa laki-laki mulai mengganggunya di sekolah. Dia bereaksi dengan meninjunya, menendangnya, mendorongnya ke bawah, dan menginjak-injaknya, dan berteriak pada siswa lain yang mencoba untuk melarainya dan berjalan pergi. Hal ini menjadi lebih buruk saat dia memasuki kelas 6. Satomi semakin khawatir dan melaporkan hal ini kepada guru. Tetapi hal ini tidak didengarkan karena Nevadatan berprestasi baik dalam pelajarannya. Dan bagi para guru sepertinya dia melakukannya dengan baik, menjadi siswa teladan. Nevadatan menyatakan bahwa dia ingin menjadi seorang penulis atau seniman manga dan mulai menulis ceritanya sendiri. Salah satu ceritanya sangat mirip dengan Battle Royale, dan semuanya siswa dari kelas tertentu dipaksa bertempur sampai mati. Semua karakter memiliki nama dan kepribadian yang mencurigakan, mirip dengan teman-teman sekelasnya sendiri. Dia datang dengan cara kekerasan untuk membunuh mereka semua dalam cerita itu. Entah bagaimana dia bisa berteman dengan Satomi. Meskipun persahabatannya agak tegang, suatu hari nanti dalam suasana ceria yang jarang terjadi, dia melompat ke punggung Satomi di sekolah dengan gaya piggyback atau melompat ke punggung si Satomi. Hanya bercanda. Saat itulah Satomi mendengus dan bercanda mengatakan kepadanya bahwa kamu berat. Nevada kemudian terkejut dengan ini dan dengan marah menjawab dengan kasar. Meskipun sangat kurus dan Satomi berkomentar diucapkan dengan bercanda, dia sangat sadar akan berat badannya dan sangat tersinggung dengan komentar tersebut. Nevadatan segera tidak disukai oleh siswa di sekitarnya, dan seiring waktu, hubungannya dengan Satomi memburuk. Satomi memposting tentang Nevada lagi. Kali ini dia menghinanya sedikit lebih kasar, memanggilnya berat. Kemungkinan karena mendapat reaksi seperti itu, terakhir kali Nevadatan mencoba memerintahkannya untuk menghapus komentar. Nevadatan semakin kesal karena komentar ini tidak berakhir, dengan keinginan mendalam untuk membunuh Satomi dan mengakhiri semua komunikasi dengannya untuk selamanya. Dia memikirkannya cukup lama dan bahkan telah mempertimbangkan menggunakan pemecah es atau hanya mencekik Satomi. Akhirnya dia memutuskan untuk menggunakan cutter. Setelah mendapatkan inspirasi dari sebuah drama yang dia tonton, membuat Nevadatan terpesona dan membantunya untuk mengambil keputusan tentang bagaimana yang akan dia perbuat selanjutnya. Kemudian hari kejadian itu tiba, hari Selasa 1 Juni 2004. Pagi itu di sekolah dasar Okubo, Satomi memberitahu salah satu temannya bahwa dia ingin meninggalkan grup online di mana mereka semua berbagi jurnal. Kemungkinan besar untuk menjauhkan diri dari Nevadatan. Kabar ini juga sampai kepada Nevadatan yang tampaknya menjadi moderator grup. Atas hal itu dia tampak tidak senang dengan hal ini. Namun masalahnya tidak akan berakhir di sini. Beberapa jam kemudian ketika para siswa mulai bersiap untuk makan siang, Nevadatan mendekati Satomi dan memberitahunya, "Bisakah kamu ikut denganku sebentar?" kata Nevadatan. Dia membawanya ke ruang kelas kosong di ujung lorong di mana dia menutup tirai dan mendudukkan Satomi di kursi. Dia menatapnya dan memberitahunya dengan dingin, "Hari ini kamu akan mati dengan cara yang tidak biasa." Sepertinya Satomi tidak mencoba melarikan diri saat ini. Terjadi kemungkinan besar dia menganggap Nevadatan itu tidak serius. Karena sebagian besar siswa kelas 6 akan berasumsi. Nevadatan lalu bertanya, apakah Satomi ingin menutup matanya dengan sapu tangan.
tapi dia menolak. Jadi Nevadatan malah meletakkan tangan kanannya di atas mata Satomi dan menarik cutter di tangan kirinya. Dia melancarkan aksinya kepada Satomi dari belakang. Satomi yang terluka berdiri dari kursi dan melawan, menyebabkan Nevadatan melawan balik, menebasnya ke pergelangan tangan kirinya. Satomi menderita kehilangan banyak darah karena semua lukanya dan jatuh setelah perkelahian. Nevadatan lalu duduk di sampingnya, menunggunya sampai dia dapat memastikan bahwa Satomi tidak lagi bergerak dan merasa yakin bahwa dia sudah mati. Nevadatan kembali ke kelasnya pada saat siswa mulai makan. Guru yang berada di kelas saat makan siang menyadari bahwa Satomi dan Nevadatan hilang. Tepat setelah dia mendengar langkah kaki cepat berlari ke ruang kelas. Nevadatan kemudian masuk dengan pakaiannya yang berlumuran darah. Semuanya diam. Dia berdiri di sana dengan cutter yang terbungkus sapu tangan dan berlumuran darah tergenggam di tangannya. Guru mengira dia telah melukai dirinya sendiri. Entah bagaimana dengan cutter itu berlari dan memeriksanya. Saat membuka tangannya untuk melihat seberapa parah lukanya. Karena tidak menemukan apa-apa, guru mulai panik dan menunggu jawaban. Nevadatan akhirnya berbicara dan mengatakan, "Itu bukan darahku, itu bukan aku." Dia menunjuk ke arah ruangan tempat dia baru saja membunuh Satomi dan mengatakan, "Aku telah melakukan sesuatu yang buruk." Nevadatan membawa guru dan menangis sepanjang perjalanan. Di sana, guru menemukan tubuh Satomi dan memanggil bantuan. Guru kemudian memegang Satomi, berusaha menghentikan darahnya. Pada saat siswa dan guru lain yang mendengar teriakan itu masuk ke dalam ruangan, mereka disambut dengan pemandangan cipratan darah di seluruh dinding dan bilah pisau cutter yang patah di lantai dan berlumuran darah. Mereka tak lama kemudian memanggil ambulans. Ayah Satomi juga dipanggil dan dia bergegas ke tempat kejadian dengan taksi. Ambulans mengalami kesulitan menemukan ruang kelas sehingga para guru membuka tirai untuk melambaikan tangan kepada mereka dalam menerangi TKP yang mengerikan untuk melihat secara detail untuk pertama kalinya pada saat tugas medis tiba. Jantung Satomi sudah berhenti. Dia meninggal karena kehilangan banyak darah. Membawanya ke rumah sakit tidak ada gunanya. Ayah Satomi kemudian tiba dan melihat sendiri pemandangan yang mengerikan itu. Sayatan di lehernya sedalam dan selebar 10 cm. Sangat kejam. Sayatan di pergelangan tangan kirinya begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Penyerang seorang gadis berusia 11 tahun yang tampak lemah lembut dibawa ke tahanan polisi. Dia memutuskan untuk sedikit terbuka dan dia mulai diinterogasi. Dia sepenuhnya mengakui kepada penyidik bahwa dia telah menyerang Satomi. Tidak beralasan dalam pengakuannya yang penuh dengan air mata. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dia telah menyadari bahwa dia telah melakukan hal yang buruk. Semua kelas dipulangkan. Siswa secara bertahap dipulangkan, kelas demi kelas secara berkelompok. Namun semua siswa kelas 6 ditinggalkan di sekolah dengan guru yang siap diselidiki oleh polisi untuk mendapatkan informasi tentang kejadian tersebut dan tentang hubungan antara kedua gadis tersebut. Nevadatan menghabiskan malam di kantor polisi sambil terisak-isak dan menolak makan. Dia berulang kali meminta maaf kepada petugas yang kebetulan datang dan menemuinya sebentar. Dia menolak memberikan informasi apapun kenapa dia menyerang Satomi, yang membuat bingung polisi dan pada dasarnya mereka meminta jawaban. Pada awalnya dia hanya bilang tidak ada motif, dia hanya melakukan itu. Mungkin saja dia mulai melihat betapa sepele semua ini dan mulai merasa malu. Atau malu, kita tidak akan pernah tahu pasti tentang hal itu. Tetapi tak lama setelah dia mengakui kepada polisi bahwa komentar online lah yang menyebabkan pembunuhan itu. Dia memberitahu petugas polisi bahwa Satomi pernah menjadi teman dekatnya. Tetapi dia mulai menulis komentar tentang dirinya secara online bahwa dia tidak suka. Dia bilang, "Aku mintanya untuk berhenti, tapi dia tidak melakukannya. Kami bertengkar dan aku bosan dengan itu semua." Tentu saja masyarakat terkejut ketika tersebar kabar tentang pembunuhan itu, terutama karena usia keduanya anak-anak terlibat dan kebrutalan serangan seorang siswa kelas 6 yang membunuh teman sekelasnya dengan pisau. Hal seperti itu terjadi jauh di luar nalar, kata juru bicara pemerintah bernama Hiroyuki Hosoda pada konferensi pers. Mereka mengidentifikasi korban bernama Satomi Mitarai yang baru berusia 12 tahun, putri Yoji Mitarai.
Kepala Biro Mainichi Shimbun. Ayah Satomi berbicara pada konferensi pers dan mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak tahu bagaimana kejadian seperti ini bisa terjadi. Dia tidak dapat memahaminya dan dia mengatakan bahwa dia sama pentingnya dengan pewarisnya, bahwa putriku tidak bisa lagi bersamaku adalah hal yang tidak dapat dipercaya. Tetapi hal yang tidak dapat dipercaya telah terjadi. Dia mengatakan kepada wartawan, media melaporkan kepada orang-orang bahwa persidangan Girl E akan muncul di pengadilan keluarga dan itu adalah kemungkinan besar dia akan dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan khusus untuk anak-anak. Tetapi hal ini belum diputuskan pada saat itu. Di Jepang, anak-anak di bawah usia 14 tahun tidak dapat dituntut untuk kejahatan tertentu, setidaknya tidak dengan hukuman tradisi. Di penjara remaja setelah kasus Sakakibara beberapa tahun sebelumnya, usianya telah diturunkan menjadi 14 tahun, tetapi para pejabat sangat enggan untuk menurunkannya lebih jauh. Hampir setahun kemudian, pada bulan Maret 2005, acara kelulusan akan diadakan di Sekolah Dasar Okubo. Sebuah buku tahunan kelulusan telah disiapkan juga, dan di dalam buku ada halaman kosong. Siswa dapat menggunakan halaman ini untuk meletakkan gambar Nevada Tan dan Satomi, mereka sendiri atau keduanya jika mereka suka. Foto tersebut dibagikan kepada siswa melalui CD yang kemudian diambil kembali oleh staf sekolah dan dimusnahkan, menjaganya agar tidak bocor ke publik. Satomi diberi ijazah kelulusan yang diterima ayahnya atas namanya. Nevada Tan juga diberikan karena itu akan menjadi keharusan baginya untuk masuk sekolah menengah, dan sekolah yakin dia akan membutuhkannya jika sangat memungkinkan baginya untuk berintegrasi kembali ke masyarakat. Ketika banyak anggota masyarakat menyerukan hukuman yang lebih berat jika menyangkut remaja yang melakukan kejahatan dengan kekerasan, usia tanggung jawab telah diturunkan dari 16 tahun menjadi 14 tahun. Tetapi melihat hal ini, kasus yang jelas-jelas tidak berhasil. Pada kenyataannya, kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh mereka yang berusia di bawah 14 tahun telah meningkat hampir 50% hanya dalam beberapa tahun terakhir saja. Polisi masih belum yakin di mana Nevada Tan akan berakhir, walaupun program reformasi kemungkinan besar belum ditetapkan. Namun mereka terus memberitahu kantor kesejahteraan anak setempat tentang tindakan dan statusnya. Kantor tersebut akan memutuskan apakah kasus tersebut dibawa ke pengadilan keluarga atau apakah dia langsung dibawa ke pengadilan. Fasilitas pendukung terdapat beberapa implikasi di balik setiap pilihan yang mungkin dilakukan jika kasusnya dibawa ke pengadilan keluarga. Ada kemungkinan bahwa pengadilan dapat menempatkan Nevada Tan di rumah remaja, di mana dia akan diawasi dan dilindungi jika dia bisa ditahan selama beberapa minggu. Sementara kasusnya masih dalam penyelidikan dan dimungkinkan untuk memeriksa latar belakang keluarganya dan menyerahkannya ke berbagai tes psikiatris kemudian. Jika diputuskan bahwa memang ada aktivitas kriminal di tempat tersebut dan setidaknya terbukti, mereka akan memutuskan program koreksi untuknya. Pilihan lainnya lebih sederhana, langsung saja masuk ke program reformasi. Nama Nevada Tan secara resmi terus menjadi Girl E di media. Karena status remajanya hingga hari ini, Anda akan melihat sebagian besar media Jepang merujuk baginya. Namun sejak awal fotonya mulai bocor di internet. Teman-teman sekelasnya sangat aktif online, terutama di media sosial. Jadi ini pasti akan terjadi. Sebenarnya hanya butuh beberapa hari sampai namanya bocor juga. Gambar dan fiksi penggemar telah ditampilkan di TV Jepang selama siaran berita tentang kejadian tersebut. Orang-orang jelas memperhatikan hal ini dan tidak butuh waktu lama hingga gambar siaran tersebut muncul secara online juga. Girl E dengan cepat berubah dari dikenal dengan julukan itu menjadi jauh lebih dikenal oleh gadis lain yang masih dikenalnya. Hingga saat ini di internet, Nevada Tan setelah foto kelasnya bocor secara online, mereka dengan cepat masuk ke dua saluran. Pada dasarnya 4chan di Jepang, dia diberi julukan ini karena sebuah foto yang dibagikan secara online di mana dia mengenakan kaos Universitas Nevada sebelum nama aslinya perlahan-lahan terungkap. Nama ini memiliki lebih banyak waktu untuk benar-benar tertanam dalam budaya internet dan benar-benar melekat. Nevada Tan, pengucapannya seperti kata chan yang biasanya digunakan pada remaja karena dia terlihat muda
muda. Dia dengan cepat menjadi meme dan viral di online. Segala jenis karya seni penggemar dan fiksi penggemar diciptakan di sekelilingnya. Dalam waktu yang relatif singkat, banyak karya seni penggemar berkisar dari cukup polos hingga sangat memprihatinkan. Popularitasnya meledak di internet pada saat itu. Kemudian di saluran Futaba juga akhirnya dia bahkan membuatnya debut internasionalnya. Di 4chan banyak fan artnya yang dibuat dengan gaya anime yang imut dengan banyak gambar yang mengandung banyak darah. Toko yang menjual sweater Universitas Nevada tersebut secara online melaporkan bahwa sweater tersebut dengan cepat menjadi barang paling populer di toko tersebut dalam jangka waktu hanya beberapa minggu. Setelah mereka menyadari dengan cepat alasannya, popularitas Nevada Tan mulai melonjak di barat terutama di web berbahasa Inggris. Dia juga cukup populer dalam sesuatu yang buruk dan menyimpang. Pada saat itu juga popularitasnya menyebar ke dunia nyata. Juga karena dia menjadi pilihan cosplay yang populer di kalangan peserta konvensi Jepang dan Barat. Nevada sendiri akhirnya dikirim ke panti asuhan di Tochigi. Keputusan untuk melembagakannya terutama dibuat karena sifat kejahatannya yang sangat kejam. Diharapkan di sini dia dapat mengembangkan beberapa keterampilan sosial yang akan bermanfaat baginya begitu dia kembali ke masyarakat. Awalnya dia dijatuhi hukuman 2 tahun dan hukumannya akhirnya diperpanjang 2 tahun kemudian. Hal ini ditemukan selama pengujian bahwa terutama karena kepribadian obsesif dan ketidakmampuannya untuk berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Dia kemudian secara resmi didiagnosis menderita sindrom Asperger. Sindrom Asperger adalah gangguan perkembangan mental dan saraf yang tergolong dalam gangguan spektrum autisme. Remaja tersebut di sel isolasi setelah 4 tahun masa hukumannya berakhir pada tahun 2008. Diumumkan bahwa pihak berwenang setempat tidak akan memperpanjang hukumannya lagi, namun dia dapat tinggal secara sukarela jika dia menginginkannya. Status Nevada Tan kali ini tidak lagi di penjara dan kemungkinan besar telah mengubah namanya dan hidup dengan identitas baru. Itulah kisah dari Nevada Tan yang berasal dari negeri Sakura ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan tunggu video berikutnya yang tidak kalah menariknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.